Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Dwi Wahyuni, NIM 21231032 dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengkomunikasikan salah satu materi pada mata kuliah Fisika Umum dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Murtiani MPD, yaitu dengan materi laporan virtual lab, fluida statis dan juga fluida dinamis. Baiklah, mari kita simak penjelasannya. 1. Laporan virtual lab fluida statis. Tujuan praktikum kali ini adalah yang pertama, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis, kemudian mengukur volume benda menggunakan hukum Archimedes. Dengan adanya praktikum ini, diharapkan mahasiswa mampu menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis, mengukur volume benda yang tidak beraturan menggunakan hukum Archimedes, serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka, berarti disertai ketidakpastiannya. Sebelum melakukan percobaan, mari kita memahami teori dasar dari praktikum kali ini. Mengenai yang pertama yaitu tentang tekanan hidrostatis, dirumuskan dengan P sama dengan Rho kali G kali H, di mana P adalah tekanan di dalam, Rho merupakan massa jenis, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian zat. Selanjutnya ada hukum Archimedes, dirumuskan dalam matematisnya yaitu F sama dengan Rho dikali G dikali V. Nah, hukum Archimedes ini menyebabkan benda dapat mengalami terapung, melayang, dan juga tenggelam. Berikut saya lampirkan gambarnya. Baiklah, berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan. Pertama, buka aplikasi Pad dan kemudian klik link yang sudah diberikan. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita beri tanda centang pada kolom ruler dan grid untuk mempermudah membaca ketinggian. Selain itu akan muncul tombol penggaris. Kemudian kita isi kolom sampai penuh. Kita ukur berapa ketinggian air dalam kolam. Kita isi sampai setengahnya. Kemudian kita letakkan pressure atau tekanan. Kita ukur tekanan air di dalamnya. Didapatkan hasil 102,866 kPa. Selanjutnya, apabila kita isi tangki dengan air yang penuh, maka tekanannya akan bertambah menjadi 118,369 kPa. Apabila kita kurangi lagi menjadi hampir 1 meter, maka didapat 101,346 kPa. Jadi inilah mengapa volume mempengaruhi besar tekanan pada zat cair. Ini juga ada bentuk adil lainnya. Masukkan semua data hasil percobaan ke dalam tabel. Selanjutnya adalah bagian tugas akhir. Nomor pertama, soalnya kemukakan pendapat saudara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Jawabannya, faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis adalah massa jenis fluida, kedalaman atau ketinggian fluida, dan percepatan gravitasi. Ketiga faktor ini saling berbanding lurus dengan besar tekanan hidrostatis. Artinya, semakin besar nilai ketinggian suatu benda, maka semakin besar pula tekanan hidrostatis yang dihasilkan. Begitu juga dengan massa jenis benda tersebut. Untuk soal nomor 2, kemukakan pendapat saudara tentang massa jenis benda yang dicelupkan ke dalam fluida. Bagaimana perubahan volume benda saat jenis fluidanya diubah? Jika fluida diubah, maka besar volume benda akan tetap. Sementara yang akan berubah adalah besarnya gaya ke atas yang dihasilkan. Semakin besar massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula gaya ke atas yang dihasilkan. Soal nomor 3, menurut pendapat Anda, apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan sifat benda ketika dicelupkan ke dalam fluida? Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa melayang, mengapung, dan tenggelam adalah adanya perbedaan massa jenis benda tersebut dan juga massa jenis suatu fluida. Benda dikatakan melayang apabila massa jenis benda sama dengan massa jenis cairan. Benda dikatakan tenggelam apabila massa jenis benda lebih dari massa jenis cairan. Benda dikatakan terapung apabila massa jenis benda kurang dari massa jenis cairan. Berdasarkan hasil percobaan, dapat disimpulkan bahwa
Tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh kedalaman atau tingkat ketinggian fluida. Semakin tinggi suatu fluida, maka semakin besar pula tekanan hidrostatis yang dihasilkan. Selain itu, tekanan juga dipengaruhi oleh massa jenis suatu fluida. 2. Laporan virtual lab fluida dinamis. Tujuan percobaan kali ini yang pertama adalah menganalisis hubungan antara luas penampang pipa dengan kecepatan aliran fluida, mengaplikasikan persamaan Bernoulli untuk membuktikan dalil Torricelli dan fenomena tangki bocor, serta mempresentasikan laporan hasil analisis terkait percobaan fluida dinamis. Dengan adanya percobaan ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis hubungan luas penampang dengan kecepatan fluida dan mengaplikasikan persamaan Bernoulli untuk membuktikan bahwa dalil Torricelli dalam fenomena tangki bocor serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti disertai ketidakpastiannya. Teori dasar persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas menjelaskan bahwa laju aliran atau debit fluida yang mengalir pada setiap penampang adalah sama. Persamaan kontinuitas ini dirumuskan secara matematis, yaitu Q sama dengan A dikali V, atau A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Yang kedua adalah persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli menjelaskan hubungan antara rapat massa, kecepatan atau V, dan luas penampang atau A. Secara matematis dirumuskan W total sama dengan W1 tambah W2 sama dengan P1 dikali A1 dikali delta L1 dikurang P2 dikali A2 dikali delta L2. Berikut adalah langkah kerjanya. 1. Mengamati pengaruh luas penampang pipa terhadap kecepatan aliran fluida. Untuk langkah pertama, buka aplikasi PET dan kemudian klik bagian tekanan dan aliran fluida. Klik bagian aliran, kemudian kita akan menemukan tampilan seperti pada gambar. Selanjutnya, kita bisa tekan icon tanda centang pada penggaris supaya kita bisa memudahkan untuk mengukur lebar dari aliran pipa. Selanjutnya, kita taruh penggaris di dekat pipa supaya kita bisa melihat lebarnya. Dan juga kita atur lebar pipa menjadi 1,5 meter. Kita akan mengukur kecepatannya ketika lebar pipa diubah menjadi 1 meter. Ternyata kecepatan yang dihasilkan adalah sekitar 6,4 meter per sekon dalam pipa dengan diameter 1,2 meter. Selanjutnya, bagaimana jika kita letakkan pada pipa yang berdiameter 2 meter? Maka dihasilkan kecepatan aliran fluidanya yaitu sekitar 2,1 meter per sekon. 2. Pengamatan fenomena tangki bocor. Untuk langkah pertama tetap sama, buka aplikasi PET, kemudian klik bagian menara air. Selanjutnya, kita klik semua icon dan beri centang pada penggaris, kemudian pita pengukur supaya kita bisa melihat besarnya dengan jelas. Selain itu, kita isi tangki sampai full dengan air. Kemudian kita akan mengukur ketinggian dari kebocoran pada aliran fluida. Kita buka tangkinya, kita klik tombol pause, kemudian kita tarik penggaris dan kita ukur berapa ketinggian air dari tanah. Dihasilkan ketinggiannya yaitu sekitar 15 meter ketika air berada penuh pada tangki. Selanjutnya akan kita kurangi isi air di dalam tangki. Kita klik tombol play kembali. Kita akan melihat bagaimana perubahannya ketika air yang tadi terisi penuh dalam tangki kita keluarkan isinya separuh. Ternyata ketinggian air semakin lama semakin berkurang ketika air dalam tangki juga berkurang. Kita juga bisa ukur tekanannya. Tekanan yang dihasilkan yaitu sekitar 112 dan kecepatannya yaitu sekitar 13,9 meter per sekon. Selanjutnya kita bisa masukkan semua data hasil percobaan ke dalam tabel.
seperti yang sudah saya lampirkan di bagian layar, bagaimana pengamatan mengenai fenomena tangki bocor dan juga pengaruh luas penampang terhadap kecepatan aliran fluida. Untuk selanjutnya yaitu bagian tugas akhir. Untuk soal pertama yaitu pengamatan pengaruh luas penampang pipa terhadap kecepatan aliran fluida. Soal pertama, bandingkan kecepatan aliran fluida di pipa pertama, hasil perhitungan dan hasil pengukuran. Apakah sama atau berbeda? Jelaskan. Pada hasil pengamatan kecepatan aliran fluida di pipa pertama sama dengan hasil perhitungan yang saya lakukan, hasil pengukuran dan juga hasil pengamatan, sesuai dengan rumus yang digunakan untuk mengukur laju fluida, yaitu Q sama dengan A dikali delta A dikali V. Maka bila digunakan rumus V sama dengan Q per A untuk mencari kecepatan aliran fluida, untuk soal nomor 2, tentukan hubungan luas penampang pipa dengan kecepatan alirannya. Luas penampang pipa akan berbanding terbalik dengan kecepatan fluida yang dihasilkan. Semakin luas suatu penampang, maka semakin kecil kecepatan fluida. Sebaliknya, semakin kecil luas penampang, maka semakin besar kecepatan fluida yang dihasilkan.